Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kabarnya hari ini gimana? Ada yang sakit? Banyak sakit ya? Enggak. Itu yang sakit beneran. Kalau sakit pikiran banyak ke? Banyak. Banyak ya? Oke. Bapak absen dulu hari ini. Siapa yang nggak masuk? Siapa? Arkana. Sama Alpino. Oke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, minggu lalu pernah Bapak bahas tentang apa? Coding. Coding dengan apa? AI. Atau nama lainnya apa kira-kira? Ya, artificial intelligence. Bahasa Indonesianya kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial ya. Oke. Ada yang bisa jelaskan? Coding itu apa? Apa yuk? Coding. Sebuah yang Oke. Selanjutnya kecerdasan artifisial itu apa? Ada yang bisa bantu Bapak jawab? Kecerdasan artifisial itu apa? Basing lah, siapa yang mau jawab? Baik. Apa? Nggak tahu. Kecerdasan artifisial itu apa? Kecerdasan buatan? Han? Sulit mengungkapkan dengan kata-kata ya? Oke, tapi tahu bayangannya? Oke, kecerdasan artifisial itu ya kecerdasan buatan yang dibuat menggunakan coding tadi salah satunya. Ya, untuk memudahkan kinerja kita. Salah satu teknologi dibuat yaitu untuk mempermudah kinerja manusia. Ya, baik. Berbicara masalah KA atau AI, pernah mendengar istilah AI? Pernah pakai ya? Oke, baik. Pada hari ini kita akan masuk materi tentang prompt AI. Ya, kalian udah pernah pakai AI, sering pakai AI. Sekarang materinya itu tentang prompt AI. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu nanti siswa atau murid dapat menerapkan teknik prompting. Tahu itu prompting? Tahu prompting? Hah? Perintah, ya, perintah. Untuk menghasilkan sebuah konten dengan prompt yang sesuai dengan kebutuhan, baik itu berupa teks, gambar, maupun ide-ide kreatif yang lain, ya. Selanjutnya ada pemantik seperti ini. Bayangkan kalian itu adalah sebuah tim kreatif di sebuah perusahaan. Perusahaannya perusahaan digital. Untuk menghasilkan sebuah konten yang menggunakan AI. Ingat, untuk menghasilkan sebuah konten menggunakan perangkat AI. Tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Memperbaiki prompt, ya. Oke, berarti prompt ini sangat penting perannya. Penting ya. Untuk menghasilkan apa tadi? Untuk menghasilkan apa? Hah? Ya, untuk menghasilkan konten yang kita inginkan, ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video, ya. Siapa ini? Ada yang kenal? Enggak. Ada suara? Oke, bentar. Bapak dulu. Bapak. Video ini dibuat menggunakan AI, berawal dari sebuah teks yang akan diubah menjadi video animasi bergerak dan kesan nyata seperti ini.
Bagaimana cara? Ya. Selanjutnya, sebelum kita update, silahkan klik subscribe channel ini untuk mendapatkan update. Bapak ulang ya. Menggunakan Boleh. berawal dari semua teks yang akan diubah menjadi video animasi bergerak dan pesan nyata seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Sebelum kita lanjut, silahkan klik subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Jadi untuk membuat video animasi seperti ini pada video yang tadi, kita harus menggunakan teks. Nah di sini saya Banyak, biasanya banyak di movie short YouTube ya, atau TikTok ya. Ada teks yang dijadikan sebuah video ya. Nah, saya meminta ChatGPT untuk membuat cerita pendek tentang laki-laki pertemuan bahasa kita, maka akan digenerate teks cerita seperti ini. Lalu kita akan meminta ChatGPT untuk membuatkan prompt untuk gambar di video ini untuk setiap paragraf. Maka setiap paragraf tersebut akan ya bentar. Internet belum masalah. Oke, Bapak lihat aja ya. Tadi salah satu contoh videonya, dan ini video berikutnya bagaimana membuat video iklan menggunakan efek CGI. Ini biasanya di dalam dunia perfilman ada namanya efek CGI, efek beberapa atau orang teh ya, yang mustahil kita buat. Itu namanya CGI ya, pakai AI. Kritik tempe. Mungkin kalau kita masih anak-anak, masih SD, pasti berpikir hebat amat bikin keripik tempe di apa namanya, di jembatan mana tadi? Jembatan Cina, di salah satu 7 keajaiban dunia ya. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, salah satunya ini yang pernah Bapak sampaikan kemarin kepada kalian. Ada media pembelajaran, ini Bapak bikin menggunakan AI juga dengan prompt yang Bapak berikan ya. Nah, setelah kalian nonton video tadi, kira-kira menurut kalian apa yang bisa dihasilkan oleh AI untuk konten tadi? Prompt apa yang diberikan? Apa? Gambar, terus video, terus web, terus teks ya. Oke. Ini materinya, penjelasan tentang prompt AI. Prompt itu adalah sebuah instruksi atau pertanyaan atau masukan yang diberikan kepada kecerdasan buatan atau disebut sebagai AI untuk menghasilkan respons, konten atau tugas tertentu ya. Selanjutnya, nah contohnya kayak gini, Anda bisa meminta AI menulis sebuah artikel, meringkas teks, atau menjawab pertanyaan soal-soal, atau membuat kode, bahkan menghasilkan gambar dengan menggunakan prompt yang benar ya. Jadi AI itu harus dikasih perintah. Nah, ada caranya. Selanjutnya, mengapa prompt itu penting? Pertama yaitu sebagai kuantitas output tergantung pada prompt. Semakin jelas prompt yang diberikan, maka hasilnya akan jelas. Kalau kamu hanya meminta buatkan dia Indomie, itu tidak jelas. Sedangkan Indomie itu dikategorikan menjadi 2. Ada Indomie yang rebus dan Indomie yang goreng. Ya, jadi harus jelas. Di AI seperti itu. Yang kedua, testing AI sebagai mesin yang diprogram dengan kata-kata dan evaluasi. Anda dapat membuat program AI dengan kata-kata Anda sendiri untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Mirip seperti memberikan instruksi kepada orang lain ya. Jadi kayak intinya instruksi yang disampaikan ke AI itu lagi-lagi harus jelas
ya, sesuai dengan apa. Jadi kalau kamu menginginkan AI memberikan hasil yang maksimal, artinya kamu harus memberikan instruksi yang jelas. Yang ketiga, itu mengoptimalkan kemampuan AI engineering. Nah, dengan prompt AI yang efektif, Anda bisa memaksimalkan potensi AI tadi untuk berbagai keperluan, mulai dari pekerjaan hingga hiburan. Ya, sekarang banyak AI yang digunakan, salah satunya untuk bikin musik, untuk kalian ngerjakan tugas soal biasa pakai AI ya, copy paste langsung muncul, benar tak? Ya, bahkan pernah gunakan AI untuk bikin gambar, pernah ya. Nah, ini contoh promptnya. Mungkin kalian pernah ke bikin di AI, menyuruh AI bikin, tapi apa yang kamu tulis tadi tidak sesuai dengan yang kau inginkan. Pernah ya? Itu ada masalah dengan apa? Prompt. Oke. Contohnya seperti ini. Ini prompt yang baik dan sebelahnya prompt yang kurang baik. Yang pertama dia harus spesifik dan jelas, yaitu contohnya seperti ini. Minta bikinkan resep nasi goreng untuk 4 orang. Tapi kalau kau hanya bikinkan saya resep nasi goreng. Nah, nanti dia bikin, tapi dia tidak jelas untuk berapa orang. Sedangkan kamu itu sedang berkelompok gitu, untuk 4 orang. Dia bikinnya hanya untuk 1 orang, ya. Terus kalau ini yang kurang baik, terlalu umum, menceritakan tentang programming. Nah, terlalu luas. Jawabannya bisa kemana-mana. Jadi harus spesifik. Jelaskan tentang programming, bahasa pemrograman C atau bahasa pemrograman untuk programmer pemula. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya berikan konteksnya, ya. Saya siswa SMA ingin belajar pemrograman. Jelaskan konsep variabel dengan bahasa sederhana dan berikan contoh. Nah, ini konteksnya harus ada. Apa di sini konteksnya? Bahasa pemrograman dengan variabelnya. Oke. Yang sebelahnya tidak ada konteks bagaimana cara belajar, ya. Selanjutnya yang lain bisa dibaca di bawah ya. Oke. Nah, selanjutnya silakan di scan dulu barcode ini atau akses Google Sheet ini. Sebelumnya Bapak minta kamu bentuk kelompok 5 orang per kelompok, silakan. Sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti satu kelompok ada 6 orang. Ya, silakan bentuk secara berkelompoknya dulu. 5 per 6. Berapa? 30 ya? Ya, 30 berarti 5 lah. Jadi 6 kelompok nanti. Silakan. Bikin kelompoknya dulu. Ya, silakan duduknya secara berkelompok. Jangan terpisah gitu. Ya, silakan. Nanti nyekik. Bikin berkelompok dulu, Bikin berkelompok. 5 orang. Oke, ya, mohon perhatikannya dulu sebentar ke depan. Sudah duduk per kelompok? Oke. Nanti kalian akan Bapak suruh mintakan scan barcode dan ada link webnya di atas, ya. Sebelumnya Bapak jelaskan dulu. Ini ada lembar kerjanya yang harus kamu kerjakan. Di situ tertera nama kelompok, bebas. Mau kelompok 1, 2, 3, ya. Atau mau pakai nama teknologi silakan. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nama anggota kelompok. Ini linknya berbasis Canva, nanti silakan kamu salin, diduplikat. Jangan kamu isi di situ ya. Oke. Selanjutnya ini. Nah, ada 4 pertanyaan.
Yang pertama, prompt apa yang digunakan dalam pembuatan video yang kamu lihat tadi, yang ditampilkan? Udah nonton kan videonya? Ya? Oke. Yang kedua, apa yang sudah kelompok kamu ketahui tentang prompt AI? Kamu sampaikan jawabannya di sini. Berdiskusilah secara berkelompok. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, Haryo, mau sebentar. Ciptakan konten berupa teks, desain, atau kreatif yang lain yang sesuai dengan prompt. Jadi kamu ditugaskan bikin prompt, terserah gunakan platform AI yang kamu ketahui. Boleh ChatGPT, boleh Suno, boleh musik yang berbasis video, boleh Gemini, boleh DeepSeek, boleh, atau apa? Dora. Sora. Silakan. Cantumkan prompt-nya di sini dan sini hasilnya. Ya. Kalau dia berupa video, taruh aja di link. Videonya diupload dulu. Kalau dia berupa musik, upload juga. Nanti taruh linknya di sini. Ya. Terakhir bikin kesimpulan kelompoknya. Oke. Sampai situ ada yang mau didiskusikan? Enggak. Oke. Oke, baik. Setelah kalian kerjakan tugasnya tadi, ada 3 kelompok yang Bapak minta tolong presentasi, ya. Masing-masing kelompok perwakilannya saja silakan ke depan. Untuk kelompok 2, 3, dan 4, silakan. Untuk kelompok 1 dan 5 nanti menyusul di link berikutnya ya. Ya, silakan. Perwakilan tadi maju. Oke. Mohon perhatian ke depan, kita lihat hasil pengerjaan dari kelompok 2, 3, dan 4. Silakan kelompok 2 terlebih dahulu. Kelompoknya Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil saya dengan kelompok saya. Yaitu kami membuat gambar dengan media AI. Hasilnya itu dari prompt yang digunakan seperti ini hasil yang kami buat. Prompt yang kami kreakan. Promptnya melalui di Zoom aja ada apa? Di Zoom biar kawannya dapat baca. kelompok kami membuat teks kampanye digital berjudul Belajar Bersama AI.
yang menyoroti manfaat menggunakan AI dalam mendukung kreativitas dan pembelajaran siswa. Konten ini dihasilkan dengan bantuan AI untuk membuat ide dan desain posternya. Ya. Problemnya mana? Coba lihat. Ini hasil dari kelompok kami buat. Prom yang digunakan buatlah gambar realistik seorang anak kecil di dalam goa gelap yang diterangi cahaya obor. Seekor beruang besar berdiri di depan anak itu, menatap dengan tajam namun tidak menyerang. Suasananya tegang tapi penuh misteri, seolah mereka sedang saling memahami. Cahaya obor memantul di dinding goa lembab, kabut tipis di udara. Suasana gelap namun indah dengan detail batu dan bulu beruang. Gaya sinemastik, resolusi tinggi, pencahayaan kontras lembut. Oke, mana hasilnya mana? Pakai meta AI ya? Ya, meta AI ya. Nah, Tanya sih. ya kita kasih plus untuk Daniel. Selanjutnya silakan kelompok 3 ya? Ya, kelompok 3. Dulu aja. Biar enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari karya kami yang menggunakan AI, Gemini AI. Langsung kecil, Pak. Jadi prompt yang kami gunakan yaitu ubah laki-laki di kiri menjadi perempuan berambut pendek dan juga menggunakan kacamata. Untuk hasilnya seperti ini. Lagi. Ini adalah hasil dari prompt Gemini AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil prompt AI kami. Prompt AI kami menggunakan Pitchfork AI. Prompt yang digunakan adalah ATP got carried by a tornado. Bahasa Indonesia. Sebuah puting yang terbawa oleh tornado. Ini adalah hasil prompt AI dari Pitchfork. Iya ya. Ya, Pak. Ya, sebentar dulu. Sekian dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif ya. Tadi ada gambar apa? Ada bikin, harusnya kawannya laki-laki ya, dirubah jadi perempuan ya. Tapi jangan sampai ngerubah konsepnya ya. Cukup sampai AI gitu. Jangan sampai kehidupan sehari ini berubah. Bahaya. Oke, baik. Selanjutnya silakan
kalian scan pakai handphone lembar refleksinya. Ya. Kalau ada handphone pakai komputer aja. Yang pakai handphone silakan di-scan. Baik, tadi setelah kalian mengisi lembar refleksi, sekarang Bapak bacakan beberapa contohnya. Ada saya jadi tahu bahwa AI itu bisa membuat foto atau video yang bagus ya, kayak tadi video foto laki-laki dirubah menjadi foto perempuan ya. Oke. AI bisa digunakan untuk membuat apa saja seperti video, gambar, teks, dan AI bisa memberikan hasil sesuai dengan prompt yang kita berikan. Oke. Di pertanyaan yang kedua, kesulitan hasil yang kurang tepat, tantangannya adalah memahami cara prompt yang tepat agar sesuai dengan keinginan. Baik. Oke. Kalian setelah belajar mengetahui tentang prompt AI ini masih penasaran ya, nanti bisa dieksplor lebih lanjut di rumah. Selanjutnya Bapak minta kesimpulannya, kira-kira kita simpulkan pembelajaran hari ini dan bisa bantu Bapak. Oke, Haryo. Jadi kesimpulan pelajaran ini adalah selain dapat membantu kehidupan AI juga dapat menciptakan sebuah video atau foto sesuai dengan prompt yang kita lakukan. Oke, baik, tepuk tangan dulu Pak Haryo. Ya, sesuai yang disampaikan oleh Haryo tadi, kesimpulannya bahwa intinya apapun yang kita inginkan dari AI, agar AI memberikan hasil yang baik untuk kita, artinya kita harus memberikan promptnya dulu, perintahnya dulu ya. Sebagus apapun prompt kita yang kita berikan, pasti hasilnya akan bagus. Begitu pula kalau kita cuman ya promptnya hanya seadanya, nanti AI pun akan memberikan hasil seadanya. Oke, berhubung pembelajaran pada hari ini telah selesai, kita lanjutkan minggu depan. Bapak akhiri terlebih dahulu. Sebelumnya ada yang mau ingin ditanyakan? Oke, baik kalau gitu Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.